Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Sejahtera Jaya. buat dulur-dulurku dimanapun panjenengan berada. Masih bersama saya Marbani, salah satu admin media sosial Sejahtera cabang Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan ngobrol ringan dengan sosok yang tidak asing lagi, yaitu, monggo Mas, perkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Sejahtera Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Aribowo, biasa sehari-hari dipanggil dengan Taufik, tapi ini Taufik saking Lampung Tengah ya. Ya, saya kebetulan aktif di kepengurusan Sejahtera cabang Lampung Tengah, Mas. Ngoten mawon. Enggak, Mas, kemarin tuh ada video yang viral, video solo sepele panjenengan. Buat dulur-dulur nih yang belum tahu, seperti apa sih videonya solo sepelenya Mas Taufik, saksikan. Solo Spel merupakan tradisi kesatria setia hati terapi. Di sanalah percampuran antara wiraga, wirama, wirasa yang berpadu dalam busana. Solo Spel bukan sekedar unjuk kemampuan dalam berpencak semata. Lebih dari itu, sebagai latih uji penguasaan diri terhadap segenap materi yang diterima selama berlatih di SH Terapi. Di sanalah kita belajar mengenali diri sendiri dalam gerak spontanitas tanpa persiapan, meramu segenap pengetahuan, lalu menyajikannya sebagai produk seni yang penuh penghayatan. Sebagai dasar pemikiran, mari kita simak Mukadimah Setia Hati Terapi. Pencak silat salah satu ajaran setia hati terapi dalam tingkat pertama, berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu, setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan, malapetaka, serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, ataupun kekuatan lain di luar dirinya. Oleh karena itu, pencak silat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Marilah kita selalu bersemboyan selama mentari masih terbit dari ufuk timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula lah persaudaraan setia hati terapi akan tetap jaya kekal abadi untuk selama-lamanya. Nah, dari video yang kita tonton tadi banyak menimbulkan pertanyaan nih lur, bener nggak? Apa sih Mas yang dimaksud dengan solo sepel? Terus tip-tipnya nih buat sedulur-dulur semuanya di rumah yang mau belajar, apa yang udah mau memantapkan gerakannya, monggo dijelaskan Mas. Baik, terima kasih Mas Marbani. Tentu mengenai solo sepel ini luar biasa sekali, panjang pembahasannya. Namun dalam kesempatan kali ini saya memberikan beberapa poin pertama. Yang jelas, pertama ini adalah di media sosial. Tentu kita harus bijaksana dalam penyampaiannya. Karena tidak semua hal kan dibabar di media sosial ya Mas ya. Tentu ada filter-filternya yang perlu kita pikirkan juga secara bijak. Kedua, saya disclaimer-nya adalah sini belum sempurna atau mungkin
masih jauh lah sebetulnya. Kita semua dalam rangka sama-sama belajar sebetulnya di situ, Mas. Jadi ngapunten nanti bila mana ada sedikit perbedaan pendapat atau kurang berkenan, mohon disikapi secara bijaksana juga. Jadi terkait solo spell ini, seperti yang saya sebutkan dalam video tadi itu, solo spell ini sebetulnya bukan sekedar gerakan unjuk kebolehan tentang pencak silat semata, Mas. Melainkan lebih dalam lagi, solo spell itu merupakan salah satu instrumen bagi kita untuk belajar mengenali diri sendiri, kan gitu. Jadi dalam perjalanannya Esa Trate ini kan sebetulnya suatu organisasi yang mengajarkan budi luhur. Sedangkan untuk mencapai budi pekerti yang luhur itu sendiri, pertama-tama kita harus melalui tahapan yaitu mengenali diri sendiri. Nah, solo spell ini merupakan salah satu caranya belajarnya. Kenapa solo spell kok disebut sebagai instrumen belajar memahami diri sendiri? Karena solo spell ini kan satu gerakan yang spontanitas sebetulnya, Mas, tidak direkayasa, alias ini suatu tradisinya orang Esa Trate. Setiap gerak, ubah polanya secara spontanitas, totalitas, bisa menggerakkan materi-materi yang diajarkan selama di latihan Esa Trate. Berarti panjenengan itu istilahnya gerak itu tanpa berlatih dulu di rumah misalnya, Mas? Ya, sebetulnya ada beberapa pendapat sih. Ada yang solo spell itu sudah disiapkan dulu lah ya. Oh iya. Kerangkanya sudah disiapkan dulu, konsepnya sudah disiapkan dulu. Ada juga yang memang solo spell itu yang spontanitas, Mas. Dan kebetulan saya biasa menggerakkan solo spell itu yang spontanitas. Jadi lebih mengikuti gerak rasa aja. Rasanya pengen begini ya diikutin aja gitu. Nah, jadi kita lanjut, Mas. Jadi salah satu proses pengenalan diri itu yang kita peroleh dari belajar solo spell ini adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, kekurangan dan kelebihan yang kita miliki sendiri, sehingga nanti kita tahu, oh kapan waktunya bermain tinggi, kapan waktunya bermain rendah, kapan waktunya bermain cepat, bermain melambat, dan penuh ledakan energi maupun yang gemulai. Jadi kita harus mengikuti olah rasa di situ, Mas. Jadi kalau boleh disarankan, solo spell itu tips-tipsnya dari saya nggih. Pertama ini sing tenggo-tenggo, Mas. Pertama, yang jelas solo spell ini kan gerakan-gerakan khas Esa Trate. Kalau tiba-tiba di dalam solo spell ada gerakan yang di luar gerakan khas Esa Trate, ya sebetulnya perlu dipertanyakan gitu, Mas. Karena Esa Trate kan sudah ada rambu-rambunya, ada senam, ada jurus, ada teknik-teknik yang kesemuanya kalau kita gerakkan itu ciri khasnya banget. Ini orang Esa Trate nih gerak kayak gitu. Laras-laras, Mas. Jadi ciri khas solo spell Esa Trate adalah gerakannya betul-betul khas Esa Trate. Nah, gerakan khas Esa Trate ini bisa kita peroleh dari pelatihan senam, jurus, pasang, dan teknik-teknik yang lain yang kita dapatkan di Esa Trate gitu. Jadi tips yang pertama yang jelas, matangkan dulu, latih dulu gerakan-gerakan yang kita dapatkan di Esa Trate ini. Ini nanti ada pembahasan lebih panjang lagi, Mas, latihnya ini. Jadi kita cukupi di sini dulu. Kemudian lanjut lagi. Di dalam solo spell itu bukan saja tentang ragawi, tapi unsur wirogo, wiromo, wiroso, dan dibalut dengan busana. Nah, wiroso itu bagaimana? Ketika kita menggerakkan solo spell itu, apakah kita dalam keadaan yang semangat atau tidak, ledak-ledak, emosional, dan lain-lain, itu kan kelihatan sekali, Mas. Jadi rasa kita itu kalau kita dalam keadaan hening, tenang pikiran kita, otomatis geraknya pun akan kelihatan tenang gitu. Tapi kalau kita pikirannya sedang belum anteng, itu solo spell juga pasti akan meledak-ledak. Ledakannya tidak pada tempatnya. Oh, istilahnya dalam situasi kita ada masalah, nggak ada masalah, bisa terlihat ya, Mas, dari gerakan solo spell itu. Kalau bisa istilahnya bisa ke bawah-bawah gitu, Mas, ya.
Kalau terlihat secara physically itu kadang-kadang ya kelihatan, kadang-kadang ya enggak sih Mas. Cuman pasti berpengaruh. Oh, Ya, iya, pasti berpengaruh buat saudara yang menggerakkan Solo Spell itu. Jadi suasana batin itu kan mempengaruhi ragawi kita. Jar lahir utusan yang batin kan ngoten. Iya, Apa iya. yang terlahir di dalam diri kita, apa yang terzahirkan yang kelihatan baik dari ucapan, dari sikap, dari pikiran, dari gerakan-gerakan kita, itu kan sebetulnya perintah dari batinnya kita. Iya. Jadi kalau batinnya kita anteng, sedang dalam kondisi yang ya tenang gitu ya, insya Allah Solo Spell juga akan kelihatan mengalir tenang dan ya dilihat itu ada cita rasa sendiri gitu Mas gitu. Tapi kalau pikirannya lagi kacau, lagi mikirin ini mikirin itu, salah satunya gugut dan lain-lain ya, itu pengaruh sekali. Makanya saya menyarankan kalau sebelum Solo Spell itu, sebelum melakukan Solo Spell, nggak nyetang sedikit, tarik nafas yang dalam, tarik nafas sebentar, tarik nafas yang dalam, tahan, dalam batin kita ngomong, ya saya siap untuk Solo Spell dengan semangat yang tinggi. Mudah-mudahan itu nanti bisa berpengaruh sekali untuk Solo Spell gitu Mas. Dan tips-tips yang lain mungkin dari sisi pandangan ya, jadi orang yang Satrate itu dalam Solo Spell itu nggak boleh lilian, nggak boleh. Jadi jangan kelihatan iya orang yang Satrate ini paham. Nah, tapi nggak boleh juga terlalu cengengesan, yang guyu benar-benar. Jadi seorang pendekar Satrate itu idealnya dalam menggerakkan silat itu tidak pelilikan, ning juga tidak cengengesan. Jadi kita di antara tengah-tengah, geraknya penuh wibawa langsung. Jadi siapapun yang melihat seorang pendekar Satrate menggerakkan gerakan Solo Spell-nya, ya kelihatan sekali bahwa orang Satrate itu betul-betul sudah matang secara emosional, mungkin gitu. Ngeten Lur. Gimana Lur, sudah cukup jelas kan penjelasan dari Kang Mas Taufik? Yang belum jelas komen di bawah ya. Komen. Karena ini Jangan lupa lagi Lur, Kang Mas Taufik ini juga mempunyai channel YouTube juga. Apa Mas channelnya Mas? Jagat PSAT, tapi nggak usah di subscribe. Jadi itu Mas, mengenai Solo Spell. Solo Spell sendiri sebetulnya itu definisinya adalah gerak seorang diri. Solo itu kan sendirian. Solo Spell itu gerak sendiri. Jadi bagaimana kita menampilkan pencak silat secara sendirian di muka umum. Jadi di situ non sewu, nanti harus ada cerita dalam Solo Spell itu. Misalnya kita bayangkan lawan memukul, maka kita Solo Spell nanti begini, tep, tangkis, kita tendang genti, set, bayangkan di sana menghindar, kita taruh, nah, baru kita maju lagi, set, baru kita tendang. Jadi itu juga penting. Di dalam Solo Spell ini hendaknya memiliki cerita. Jadi kadang kalau saya melihat ada dulur yang menggerakkan Solo Spell itu tidak ada ceritanya. Maksudnya begini, tidak ada kronologisnya gitu. Cara dirunut kan buatan jelas. Jadi bareng ini das pukul mundur. Jadi kita bayangkan dalam diri kita itu lawan lagi kayak gini, kita kayak gini. Nanti kita melakukan serangan balik, lawan melakukan tangkisan dan dia menghindar, dan kita juga pola langkahnya berubah juga. Jadi moving dari pola langkah juga perlu dalam Solo Spell. Kadang-kadang kita menghadap ke depan, kadang-kadang kita menghadap ke samping kiri, kadang-kadang kita menghadap samping kanan. Kalau kebetulan di belakang ada yang dijelaskan juga, ya kita kadang-kadang memberikan kesempatan untuk menghadap ke arah belakang. Artinya kita harus aktif, kita nggak boleh istilahnya hanya mandang ke depan mawon, tidak sehat. Jadi kita lihat kalau misalnya ada dulur di sana, ada dulur di sana, ada dua di sini, ya kita lihat depan gitu. Terima kasih. Mantap. Itu tentang Mantap Mas. Tentang Solo Spell yang sedikit mengenai
balik ke hotel mas. Nggih, Tapi yang jelas kembali lagi ini adalah media sosial. Jadi kita betul-betul harus bijaksana hal apa saja yang bisa disampaikan ya benar. dan mana yang sebetulnya sebaiknya tidak disampaikan kan begitu. Nggih, bener Mas. Yang jelas yang paling penting itu ngendikane para sepuh ya. Kalau sudah jadi warga sering bersilaturahmi ke tempat warga sepuh atau warga senior. Ya tujuannya yang ngaten iki. Sambung rasa ya, kedua belajar pengetahuan, wawasan atau keilmuan tentang desa terapi. Jadi kalau bertemu langsung itu jauh lebih bagus ketimbang sekedar dengar dari mana dari saya rasa seperti itu. Dan tradisi Muti Tawaruh ini mudah-mudahan tetap berlaku berjalan di desa terapi, di mana yang muda jangan bosan-bosan untuk silaturahmi ke masyarakat. Dari Solo Sepen kita ngobrolnya kemana-mana nih mas. Meluas ini Mas, kayaknya meluas. Nanti ada part 2, part 3. Tunggu part 2-nya Lur. Ya, saya rasa itu dulu mas. Mudah-mudahan dulur ya. Mudah-mudahan walaupun hanya sekilas-sekilas manfaat. Amin amin Mas. Mas Mardhani buat dulur semua. Dan yang paling penting juga kita harus saling menyemangati dan belajar dari Ya, kok desa terapi itu bukan sekedar yang sana sampun cepat gitu. Justru setelah kita pisahkan itulah kesempatan bagi kita untuk belajar lebih lanjut. Jadi saya Muhammad Taufik Aridho. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa terapi jaya. Jaya. Oke dulur-dulur, itulah hasil obrolan ringan dengan Kang Mas Taufik. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Mardhani, sampai jumpa di episode selanjutnya. Desa terapi Jaya.